Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husnul Khotimah dari kelas PAI 5E NIM 1931148 Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Nadain Masail Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam di Aceh, Eropa. Oke, di sini tema kita kali ini adalah tentang Islam di Jazirah Arab. Nah, adapun subtema yang kita bahas kali ini adalah tentang kondisi Arab pada masa pra-Islam, kemudian dakwah Rasulullah periode Makkah, kemudian pembangunan pemerintahan Islam di Madinah, dan yang terakhir adalah pengaruh Islam terhadap peradaban masyarakat Arab. Baiklah, yang pertama yakni tentang kondisi Arab pada masa pra-Islam. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam ini lebih banyak memperoleh pendapatan ekonomi itu dari kehidupan alam maupun perdagangan. Hal itulah yang menghidupi keluarga mereka. Terkadang di daerah Arab Utara dan Selatan itu untuk masalah perekonomian dititik tekankan pada bercocok tanam. Hal ini karena kondisi geografis masyarakat Arab bagian selatan itu sangat mendukung, sehingga mereka mendapatkan kebutuhan melalui tanaman yang mereka olah. Pada masyarakat Arab pra-Islam sudah banyak ditemukan tata cara peraturan dalam aktivitas kehidupan sosial yang dapat dibagi pada beberapa sistem-sistem yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sistem politiknya. Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat dalam hubungannya dengan Arab, yakni 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat, yakni yang pertama Kekaisaran Nasrani Bizantin, kemudian Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Setidaknya ada 2 hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik di Jazirah Arab, yakni interaksi 2 Arab dengan 2 adik kuasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantin dan Persia, serta persaingan antara Yahudi yang beragama sekte dalam agama Nasrani dan para pengikut dari Zoroaster. Pada masa sebelum Islam yang diajarkan disebarluaskan ke bangsa Arab oleh Rasulullah SAW, orang Arab seringkali terjadi peperangan antar suku, di antaranya dikenal dengan perang Fujar, karena terjadi beberapa kali antar suku. Yang pertama, perang antar suku Kinanah dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinanah dan Hawazan lagi. Dan peperangan ini terjadi 15 tahun sebelum Rasulullah diutus. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam juga mempunyai sifat-sifat yang baik selain sifat kasar dan keras, yakni mereka bersifat sederhana, ramah tamah, solidaritas, pandai merenung, dermawan, dan pemberani. Itulah sifat-sifat yang apabila sifat-sifat itu terkumpul dalam diri seorang, mereka disebut muru'ah atau kumpulan sifat-sifat mulia yang terdapat dalam diri masyarakat Arab. Di antara suku-suku yang telah memegang kekuasaan di Mekah di Arab adalah suku-suku Amalikah, yakni suku sebelum Nabi Ismail dilahirkan. Kemudian datang pula ke Mekah suku-suku Jurhum, dan mereka menetap di Mekah bersama dengan suku Amalikah. Akan tetapi suku-suku Jurhum dapat mengalahkan suku-suku Amalikah, sehingga mereka harus terusir dari Mekah. Pada masa suku Jurhum, mereka penguasa inilah
Ismail datang ke Mekah dan kemudian terjadilah pembagian kekuasaan antara Jurhum dan Ismail, yaitu urusan-urusan politik dan peperangan dipegang oleh orang-orang Jurhum, sedang Ismail mencurahkan tengahnya untuk berkhidmat kepada Baitullah dan urusan-urusan keagamaan. Suku Quraisy baru berkuasa pada tahun 440 Masehi setelah merebut kekuasaan dari Khuza'ah. Sebelum Khuza'ah telah merebut kekuasaan dari Jurhum yang dipimpin oleh Qusy. Kemudian ia mendirikan Darun Nadwah atau lembaga permusyawaratan. Qusay juga telah menggabungkan kependetaan dan kepemimpinan negara dan membedakannya menjadi beberapa fungsi yang masing-masing diberikan kepada warga Quraisy. Kemudian materi yang selanjutnya adalah dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Menjelang usia Rasulullah yang ke-40 tahun, beliau mulai membiasakan diri untuk memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berdiam diri di Gua Hira yang terletak beberapa kilometer di utara Mekah. Di gua tersebut beliau bertafakur dan berusaha untuk menenangkan jiwa dan pikirannya hingga berbulan-bulan lamanya, dan beliau kembali ke Mekah hanya untuk mengambil bekal. Setelah kurang lebih selama 4 bulan lamanya beliau bertafakur di Gua Hira. Kemudian pada 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya ayat tersebut, maka beliau telah dipilih Allah menjadi nabi. Setelah wahyu pertama turun yang mana menandai masa awal kenabian, kemudian berlangsung masa kekosongan atau jeda yang disebut dengan fatrah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW diliputi kegelisahan yang luar biasa dan beban emosi yang menghimpit. Kemudian beliau pulang ke rumah dengan perasaan was-was dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Saat kejadian itu terjadi turunnya wahyu yang kedua, yakni Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang memerintahkan beliau untuk berdakwah. Dengan turunnya Quran surat Al-Mudaththir tersebut, maka beliau memulai berdakwah. Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah secara diam-diam di tanah kelahiran beliau. Sejak Nabi Muhammad SAW kecil hingga diutus menjadi seorang rasul, beliau hidup di kota Mekah. Oleh karena itu, beliau sudah sangat mengenal kondisi sosial, politik, dan karakter dari masyarakat kota Mekah, terkhusus mental daripada pembesar kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di kota Mekah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat tempat peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala-berhala dari patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka menjadi bertambah sulit dan berat apabila orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang mengkhawatirkan mereka. Nabi Muhammad SAW berdakwah di lingkungannya sendiri dan di kalangan sahabat-sahabatnya. Beliau juga menyeru mereka kepada Islam dan menyeru siapapun yang dianggap mempunyai kebaikan dan sudah mengenal beliau dengan baik, dan sebaliknya mereka pun juga sudah mengenal beliau dengan baik. Secara diam-diam, beliau mengajak istrinya Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya
ponakan beliau Ali bin Abi Thalib yang saat itu berusia 10 tahun juga ikut masuk Islam, yang kemudian disusul oleh Zaid bin Harisah atau pembantu Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Mereka juga masuk Islam di hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar ibnu Abi Quhafah juga ikut menunjukkan semangat yang tinggi dalam menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, beberapa tokoh Quraisy berhasil diajaknya memeluk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah Al-Taimi. Kemudian Nabi Muhammad dan para muslim kelompok pertama ini menyampaikan dakwah secara fadilah atau perseorangan dan sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan saudara yang ditemuinya. Dari usaha inilah terdapat beberapa orang yang kemudian memeluk agama Islam, yakni Ubaidillah, Abu Salamah, Arqam bin Abi Al-Arqam, dan lain-lain yang disebut dengan Al-Sabiqunal Awwalun. Ketika Allah SWT menurunkan surat Asy-Syura ayat 114 yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya melakukan dakwah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kemudian mulai melakukan dakwah secara terbuka. Rasul keluar dan naik ke atas bukit Safa dan kemudian memanggil-manggil kaum yang ada di sekitar Makkah sampai akhirnya mereka berkumpul. Di samping menyeru kepada penduduk di kota Makkah, Rasulullah juga menyeru kepada penduduk di negeri lain. Kegiatan dakwah beliau lakukan tanpa kenal lelah. Dengan usaha dan kegigihan beliau, jumlah pengikut beliau yang semula hanya belasan orang semakin hari semakin bertambah. Melihat semakin bertambahnya pengikut Rasulullah, para pemimpin Quraisy melakukan berbagai cara untuk mencegah dakwah beliau. Berbagai cara diplomatik dan bujuk rayu yang dilakukan oleh kaum Quraisy gagal. Bahkan tindakan fisik yang telah mereka lakukan sebelumnya pun mereka tingkatkan. Kekejaman yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslim pun mendorong Nabi untuk menyampaikan sahabat-sahabatnya untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya keluar Makkah. Dan pada tahun kelima kerasulan, Rasulullah menetapkan Habsyah atau Ethiopia sebagai tempat pengungsian. Dalam kurun waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang kaum muslim akhirnya pergi ke kota Makkah, meninggalkan kota Makkah. Hanya Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq yang tetap tinggal di kota Makkah bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka masih menemani dan membela Rasulullah sampai beliau hijrah ke Yatsrib. Kedua sahabatnya tersebut sampai takut apabila kaum Quraisy buat nekat kepada Rasulullah, karena sebelumnya mereka telah merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Kemudian pada akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk berhijrah ke Yatsrib bersama dengan kedua sahabatnya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pembangunan pemerintahan Islam di Madinah. Setelah Nabi dan kedua sahabatnya tiba di kota Yatsrib Madinah, secara otomatis Nabi menjadi pemimpin penduduk di kota tersebut. Berbeda dengan periode Makkah, di periode Madinah ini ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di kota Madinah. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang kepala agama, melainkan beliau juga sebagai seorang kepala negara. Pada periode dakwah
Nabi di kota Madinah ini, umat Islam sudah kuat secara kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi lebih bersifat ke teknis tentang ajaran-ajaran Islam setelah fondasi keimanan telah disampaikan pada periode Mekah. Nah, pada periode ini, Nabi mengajarkan tentang perintah untuk puasa, zakat, dan kewajiban lainnya beserta teknik pelaksanaannya. Di kota Madinah ini, Rasulullah berhasil membangun sebuah negara, yakni negara Madinah. Negara Madinah ini merupakan hasil dari kontrak sosial dan politik antara Nabi dengan penduduk di Madinah. Terlepas dari eksistensinya sebagai seorang Rasul, beliau dipandang masyarakat Madinah sebagai seorang yang heterogen, etnis, dan agama sebagai pemimpin yang pantas menjadi kepala negara Madinah. Mereka menyadari bahwa perlu adanya keberadaan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan mereka karena mereka telah cukup lama hidup dalam kondisi antar kelompok sosial dan merindukan perdamaian. Dalam rangka untuk memperkukuh masyarakat dengan negara baru ini, Nabi Muhammad kemudian meletakkan dasar-dasar hukum kehidupan di dalam masyarakat. Salah satu hal yang di antara dasar-dasar hukum tersebut adalah yang pertama, yakni pembangunan masjid. Selain digunakan sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga digunakan sebagai sarana untuk mempersatukan kaum muslim, untuk bermusyawarah dengan masyarakat setempat, dan juga sebagai pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, di mana di Madinah ini Nabi Muhammad telah mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan golongan Ansor, dan hal ini diharapkan agar setiap umat muslim mempunyai ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat. Kemudian dasar yang ketiga adalah hubungan persahabatan dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, karena selain orang-orang Islam di Madinah juga terdapat masyarakat Yahudi dan masyarakat yang menganut agama nenek moyang mereka. Materi selanjutnya yakni pengaruh Islam terhadap peradaban masyarakat Arab. Berbagai dasar-dasar kemasyarakatan Islam telah diletakkan oleh Rasulullah untuk membangun negara yang sesuai dengan konsep Islam. Terdapat 12 kelompok yang mengadakan perjanjian di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah atau Madinah Charter. Kelompok-kelompok tersebut diwakili oleh 3 kelompok besar, yakni kaum Muslim, kaum Yahudi, dan orang Arab yang belum masuk Islam. Di dalam Piagam Madinah tersebut terdapat 5 poin penting kesepakatan antara seluruh penduduk Madinah yang berbunyi: pertama, tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama. 2. Tiap kelompok berhak untuk menghukum anggota kelompoknya yang bersalah. 3. Tiap kelompok harus saling membantu dan mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun non-muslim. 4. Penduduk Madinah yang semuanya sepakat mengangkat Rasulullah sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum sebagai hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya. 5. Meletakkan landasan politik, ekonomi, dan pemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk. Dasar politik yang dijunjung oleh Nabi adalah keadilan. Prinsip keadilan ini harus dijalankan bersama semua penduduk tanpa pandang bulu dan mengaku persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah. Prinsip ini cukup berat untuk dipraktikkan mengingat tradisi Arab pada pra-Islam dahulu yang mengakui keunggulan satu keturunan atau satu kabilah tertentu atas lainnya. Prinsip lainnya adalah prinsip musyawarah untuk memecahkan segala persoalan demi tercapainya kemaslahatan dan kedamaian bersama. Beberapa perubahan sosial lainnya adalah semakin terangkatnya derajat manusia, terutama pada para budak beliau. Perlahan namun pasti, Nabi mencoba untuk mengurangi praktik perdagangan budak dan memberikan mereka hak-hak
seperti manusia lainnya. Salah satunya adalah banyaknya hukuman atas perbuatan dosa di dalam Islam mensyariatkan pembebasan budak sebagai hukumannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah budak-budak yang diperjualbelikan pada masa itu. Untuk pemerintahan Madinah sendiri bercorak teokrasi dengan seorang rasul sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, namun kedaulatan berada di tangan Allah dalam pemerintahnya. Sebagaimana Arab pra-Islam, Nabi juga menyusun gubernur-gubernur atau wali-wali yang bertanggung jawab di dalam berbagai bidang seperti perekonomian, hukum, peradilan, pertahanan, dan keagamaan. Dengan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak semua tradisi Arab pra-Islam, namun juga membangun berbagai sistem dan adat istiadat agar dipandang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti konsep pernikahan, sistem perdagangan, dan lain sebagainya. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.